sebuah buku hasil penelitian International Journal of the Health di Buffalo, New York. Itu tentang kesehatan mental, bahwa orang yang jarang berkumpul, jarang berkumpul, kemudian jarang bersosial, itu cepat depresi, cepat stres, dan ujungnya cepat mati. Itu saya baca. Jadi berarti persahabatan itu satu. Saya sudah katakan pada pertemuan yang lalu bahwa ketika kita keluar dari rumah masing-masing, apalagi dari Medan, ya, udah traveling dari Medan dari kemarin, coba berapa biayanya itu? Berapa Pak tiket? Bukan mau diganti. Nanya doang, gitu Bang. Oke, terus di sini. Jadi kalau nggak ada yang bantuin itu ya tinggalin lagi gitu. Jadi begini, ketika kita keluar dari rumah masing-masing, Tuhan bertanya kepada malaikatnya, tanya mau kemana mereka? Mau kemana? Bisa ditiup. Petugas Allah mengatakan mereka mau silaturahmi, ya kan? Mau silaturahmi, mau bertemu dengan teman-teman. Coba tanya, atas dasar apa mereka mau berkumpul? Apa keinginan mereka untuk berkumpul itu? Petugas Allah mengatakan mereka tidak ada tujuan apa-apa. Mereka hanya ingin bertemu, berkumpul, bersenda gurau, bercerita, bersuka cita. Hanya mereka itu saja. Tidak ada mereka ingin jabatan ini, ingin uang ini, ingin oleh-oleh ini, kecuali dikasih gitu ya. Kecuali dikasih, terutama ustadznya gitu. Jadi mereka tidak ada keinginan apa-apa. Betul murni, hanya cuma ingin persaudaraan tertular. Oh, kalau begitu catat, panjangkan umur mereka. Kedua, tambah rezeki mereka. Ganti rezeki mereka. Jadi tidak usah berhindar-hindar, nanti diganti semua. Senang saja, pasti awal bulan dapat itu. Cek aja di rekening. Pasti. Kalau begitu kasih tahu mereka, aku catat. Tambah umur mereka, kemudian ganti apa yang mereka keluarkan. Dalam Islam ada yang namanya infak. Ketika saya masuk katedral, saya tuh harusnya hari ini ada di tempat Mas Win, Pak Dadang, ada tamu. Jadi kalau ada tamu luar negeri, saya yang harus terima. Kayak kemarin Wan Aziza sama Anwar Ibrahim, saya harus dampingi. Kepala Staf Angkatan Darat dari Jepang, saya harus terima. Kepala Staf Angkatan Udara Jepang, saya terima. Saya dampingi, saya antar. Karena mereka tamu saya. Bahkan mereka kaget loh. Kok ada admiral di masjid? Itulah hebatnya tentara Indonesia. Memang gajinya gede. Pak, tidak ada gaji kalau di sini. Tidak ada. Paling transport 10 kali lipat. Tidak ada gaji di sini. Dia kaget juga. Nah, pakai dinas mereka. Ke katedral, saya dampingi. Saya masuk ke katedral, diterima sama kardinal. Kalau di Islam ada ini, kalau di gereja ada kolektor. Nah, kalau salah, ketika saya baca kolektor, ada tulisannya di gereja katedral itu. Jadi setiap orang masuk ke situ, kalau di masjid masuk di kotak amal,
kalau di katedral masuk ke kotak juga, ada tulisannya di situ. Jadi saya tidak mengarang, saya melihat sendiri kolektor. Jadi artinya apa? Kalau di kitab Weda itu dharma, ya maksudnya kasih. Nah semuanya yang dikeluarkan karena urusan silaturahmi, karena urusan reuni, ya, semuanya akan menjadi infak, menjadi harta, menjadi dharma. Kita serahkan. Lalu disebutkan dalam kitab suci masing-masing, terutama dalam Al-Quran, wa ma tunfiqu min syai'in yukhlifullah. Apapun yang kau keluarkan sesuatu untuk kebaikan, Allah akan mengganti. Cuma jangan ditunggu. Nanti pulang ke rumah, tunggu Pak, kata Pak Asep nanti ganti tunggu ya. Tunggu lama-lama nanti nelfon saya. Mana Pak Asep gantinya? Ya jangan tanya saya. Tidak usah ditunggu lah, tidak usah tunggu. Saya buktikan. Kemarin ada minggu lalu ya, ada tamu di Spabel, tapi hafid Quran. Di Spabel, dia seorang profesor doktor dari Jerman, keturunan Prancis, bapaknya Prancis, ibunya Afrika, Arab. Dia lahir di Jerman, jadi paspornya Prancis. Tabrakan di Jerman itu, dia guru besar, dia ngajar bahasa Arab, ngajar tafsir, ngajar bahasa Prancis, dan orang Prancis. Tabrakan, semuanya hancur, tapi diperbaiki. Maklum di Jerman kan, pesawat saja banyak dari Jerman. Maklum Pak Habibie aja dari Jerman. Jadi ininya utuh. Hanya di sini pasang pen, sini pasang pen, di punggung pasang pen. Dan ini berubah otaknya, sering error, sering lupa, tapi bicara bagus. Dari Jerman berangkat dia ke Turki, dan Turki dia berangkat ke Bahrain, dari Bahrain dia masuk ke Malaysia, dari Malaysia masuk ke Brunei, dari Brunei masuk ke Indonesia, tapi tiba oleh ke Semarang. Cerita dia di sepatu, tapi bicara hebat, pintar orangnya. Lalu dari Semarang 2 bulan overstay, oleh orang Semarang dikirim ke Istiqlal aja, dekat Duta Besar Prancis. Ke Istiqlal dia datang bahasa Arab. Kebetulan di Istiqlal yang bisa bahasa Arab hanya berapa orang, dan waktu itu cuma ada saya. Dibawa ke ruang saya. Saya tanya, mana paspornya? Wah, overstay. Sudah 5 hari, 1 hari 1 juta sih. Ternyata dia minta pulang tapi tidak punya uang. Loh, gimana sampean ini? Bagaimana Anda itu bisa berangkat ke sana sini? Padahal ada surat dokter, tidak boleh bepergian, harus ada pendamping, gitu. Tapi dia berangkat juga, mengandalkan kepintarannya dan mengandalkan belas kasih, gitu kan? Dia tidak bawa apa-apa, hanya bawa mikrofon, digendong sini. Saya bilang ini luar biasa ya. Kepercayaan penuhnya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada belas kasih orang. Dia tidak bawa apa-apa. Akhirnya karena tamu Istiqlal, saya urusin. Mau tidur di Istiqlal, saya bilang tidak bisa. Saya tempatkan di penginapan, di homestay dekat Istiqlal. Kita yang bayar, kan ini nggak bisa bayar. Saya bayar. Mau pulang ceritanya, mau pulang, kita disuruh cari tiket. Minta ke ini, minta ke Kamerun, mintanya ke Chad, semua menolak. Sampai di bandara tidak bisa berangkat. Kenapa? Dia paspor Prancis, pengen ke Kamerun, tidak punya visa. Ayo suruh pulang. Saya bawa pulang lagi, masukkan lagi.
Besoknya saya cari-cari bagaimana supaya orang ini bisa pulang. Dia tidak punya uang, tiket sudah beli. Yang pertama 17.500.000, itu hangus karena batal. Ya. Kedua beli lagi, cari yang beli 12.500.000, kita bayar. Ceritanya, nah, karena supaya bisa berangkat, saya kawal sampai di bandara. Masuk imigrasi, masuk debat pagi. Saya bilang tidak bisa. Ini harus pulang. Ini peringatan selesai kayaknya. Terus selesai, mati. Selesai. Jadi sampai ke bandara nggak bisa sebentar. Ini tamu saya. Di situ izin, mohon maaf. Di situ saya baru bilang, saya jenderal. Saya bilang gitu Pak. Biasanya nggak pernah bilang saya. Malu yang jenderal itu malu. Bukan apa-apa. Ya. Tapi di situ saya harus gunakan itu. Nah, paspor sudah ada, visa sudah saya mintakan, tiket sudah ada. Apa lagi? Ini first time Pak, harus ke imigrasi. Saya ke imigrasi. Baru dia keluarkan itu boarding pass-nya, bawa kita ke sana. Migrasi mau tahan, mungkin Pak ini harus tahan karena 9 hari overstay-nya. Solusi lain harus tahan. Tidak, saya baca peraturan. Asal mau bayar sehari 1 juta pasti berangkat. Saya yang bayar Pak, dia kata Bapak saya bayar. Saya bayar di sini 9 juta kan 9 hari. Jadi total 28 juta orang itu satu dalam 1 minggu untuk orang itu. Sudah kita lepas, sudah biarin aja. Allah, Bapak Ibu saya tanya, mohon izin saya tanya, yakin enggak kalau Allah itu melihat? Kita yakin enggak kalau Tuhan melihat kita? Yakin enggak kalau Tuhan itu mendengar kita? Yakin kan? Kalau kita yakin Tuhan melihat kita dimanapun kita berada, kalau kita yakin Tuhan itu maha mendengar, bahkan maha tahu segalanya, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dalam apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat. Kalau yang melihat orang yang berbuat kebaikan, Allah Tuhan bangga. Makanya tambah umurnya, karena bangga sama orang yang silaturahmi. Bayangkan, harus mengeluarkan uang, harus mengeluarkan tenaga, harus kumpul, itu dibayangkan. Tapi Tuhan senang, gitu. Bangga sama orang-orang yang menjaga silat. Sampai jamin tambah umurnya, tambah rezekinya, begitu. Kalau Tuhan melihat orang yang berbuat maksiat, maaf, tanda kutip, Tuhan malu melihat hambanya melakukan perbuatan. Kenapa malu? Orang itu gak tahu malu. Dilihat Tuhan saja dia berbuat seperti itu. Memang orang tidak ada, manusia tidak ada, tapi Tuhan melihat. Nah, karena penglihatan itu saya yakin. Maka sama yang disebut tadi, anta tastati'u anta dhahaba ila Kamerun wal awal ila Kairo, min Kairo ila Kamerun. Saya bilang sama dia, Anda bisa berangkat malam ini tiketnya, ini bayar imigrasi, saya antar sampai ke tangga pesawat. Bisa cara, cuma jalan pelan kita doang. Berangkat 29 juta keluar. Saya ngobrol-ngobrol sama seseorang. Pak Ustaz, ada perlu apa? Gitu kan? Padahal saya nggak minta, Pak Ustaz. Saya sih sebetulnya nggak punya keperluan apa-apa, alhamdulillah. Tapi kemarin itu saya bantuin orang nggak punya duit, nggak punya uang, orangnya di sepatu tapi pintar. Ya udah, sekarang gimana? Udah seberapa kan? Berapa habis? Saya kasihkan aja, karena dia tanya berapa habis kan? Kasihkan aja. Begitu kasihkan, udah saya ganti. No, itu coba saya ganti.
kasih rekening ke saya. Oh, Mas, betul 2 kali lipat, Mas. 100. Benar. Saya bingung juga. Wah, ini saya kembalikan lagi ke jalur yang benar. Karena saya ngasihnya 29 juta, dikasih 60. Ya kan? 2 kali lipat. Wah, ini nggak bisa. Saya salurkan lagi ke tempat-tempat yang kebetulan di kampung saya. Pokoknya adalah penyaluran. Jadi Tuhan itu maha melihat, maha tahu. Pak Alimuddin dan kawan-kawan di sini mengeluarkan apapun diganti, Mas. Diganti, pasti diganti. Tenang saja, paling tidak dari pengurus. Ujungnya yang nggak enak kata Mas. Udah pakai tua, ujungnya yang nggak enak. Mengganti, Pak. Kalau nggak percaya, tinggal saja. Ada yang minta, kalau ada yang datang ke rumah, jangan dikira orang itu fisiknya. Siapa ini orang datang ini? Nggak kenal. Siapa dia? Jangan lihat orangnya. Siapa tahu itu utusan Tuhan yang datang ke rumah kita. Saya yakin orang yang datang ke Istiqlal yang saya nggak kenal, tiba-tiba dari Semarang dikirim ke saya ke Istiqlal saya. Oh, ini tamu, Tuhan ngasih saya tamu ini. Saya tidak menganggap dia ini tamu. Saya takut, Pak. Takut ini orang yang datang ke rumah kita yang ngebel, kita lagi tidur, ngebel begitu dibuka bel. Pak, saya nggak punya beras, gitu. Ya, kita lagi tidur itu. Tapi saya takut itu putusan. Cuma dalam. Kasihlah Bapak Ibu kalau ada yang datang seberapa saja kasih. Pasti tidak. 3 orang yang diuji. Satu orang itu, kepalanya tidak ada rambutnya. Tidak ada rambutnya. Tidak ada rambutnya itu artinya, saya nggak berani bilang botak. Soalnya ada yang botak kesini. Dan berani. Satu botak. Itu ya. Kedua, tunanetra. Ketiga, wajahnya tidak bagus. Tuhan mau menguji orang ini. Kamu datang itu orang. Kalau dikasih kebaikan oleh Tuhan, mau apa dia? Tanya, dia mau apa? Datangi sama yang rambutnya, kepalanya tidak ada rambutnya. Jangan bilang botak dan ada rambutnya. Itu saking tidak ada rambutnya, orang bercermin di situ. Air juga mengalir. Saudara, kalau kiranya kalau Tuhan ingin memberi kebaikan, apa yang kamu inginkan dari kebaikan Tuhan untukmu? Saya tidak ingin apa-apa. Saya cuma pengen ini kepala ada rambutnya. Saya nggak enak. Orang selalu bercermin di sini. Setiap orang datang saya suruh nunduk, gitu. Bercermin. Air mengalir, tidak ada yang nyantap sih. Pokoknya saya pengen rambut. Orang bilang rambut itu mahkota. Disapu lah. Oke, begitu. Kalau dikasih usaha, pengen apa? Ternak. Apa ternaknya? Domba. Kasih domba. Nah, 3. Udah ya, oke. Tunggu. Nanti rambut akan tumbuh, ini akan beranak. Tinggal. Yang tunanetra didatangi lagi. Apa yang kau inginkan dari Tuhan? Kalau Tuhan ingin punya kebaikan padamu, saya cuma ingin melihat saja. Tidak ingin apa-apa. Sebab dengan begini dunia gelap. Di Indonesia memang bisa jadi presiden, tapi waktu itu belum. Gelap dunia itu. Saya pengen punya penglihatan seperti yang lain. Akhirnya bisa. Kalau usaha pengen ternak, apa ternaknya? Kambing, kasih kambing.
datang lagi yang kulitnya kurang bagus. Tuhan punya baikan padamu apa yang kau ingin. Saya ingin kulit saya bagus, sehingga orang memandang saya itu indah. Kalau begini orang pada takut sama saya. Dibersihkan. Sudah ditinggal, gitu ya. Tinggal beberapa lama kemudian Tuhan panggil lagi, kamu datang itu orang-orang itu yang sudah aku beri harta kekayaan, aku beri rambut yang bagus, aku beri penglihatan, aku beri kulit yang bagus. Datangi mereka, aku beri kekayaan mereka sehingga mereka berternak yang luar biasa. Tapi kamu datang ke sana, kalau kamu datang ke orang yang dulu tidak ada rambutnya, kamu harus datang tidak ada rambut dan juga sudah tua. Jadi tidak ada rambut, sudah tua, karena orang itu sudah berumur juga. Datang sama dia, minta infaknya, minta kolektor, minta dermanya sama dia. Ngasih nggak dia? Datang sambil bawa mangkok, permisi. Datang ke orang, selalu udah gagah, rambutnya sudah bagus, ya, walaupun sudah tua, masih hitam. Ya, Pak Yusuf jawabnya, Pak Yusuf, Pak Sofian Yusuf tanya saya, oh rambut Pak Hasan masih hitam, jangan-jangan disemir? Enggak ada. Kelahiran saya 56, berarti 60, berapa ya? 66 ya? 60. Tapi rambut ini masih hitam. Ya itu yang tahu istri saya, kenapa masih hitam? Pas tiap malam istri saya begini-begini. Hati-hati ya nak. Tapi saya tidak bilang begitu. Resepnya apa? Pertama, saya tidak pernah mandi pakai sampo, hanya pakai sabun biasa. Yang kedua, dari sejak di pesantren sampai jadi tentara, rambut saya minyaknya cuma 1 meter, tanco. Dari harum tanco yang hijau, yang hijau itu dari saya dari pesantren sampai sekarang masih pakai tanco saya. Dari harga 1.000 sekarang sudah 8.000, tapi rambut saya masih tetap hitam. Gak ada satu, tapi saya sedih. Sedih kenapa? Karena rambut putih itu berpahala. 1 lembar pun pahalanya besar. Jadi biarkanlah putih gitu. Kenapa? Pahalanya besar Pak. Apalagi di sini putih, di sini putih, di sini putih semua, sampai ke bawah putih semua. Pahala luar biasa Pak. Nggak usah disemir. Ya, nah ini datang lagi. Ternyata orang ini nggak tahu syukur. Dia lupa kacang sama kacangnya. Dia lupa. Didatangi, mohon maaf, saya musafir, saya orang Ibnu Sabir, orang bepergian kehabisan ongkos, tolonglah bantu saya sedikit saja. Berkata orang itu, tidak ada. Ini hasil dari payah saya, bukan dari siapa-siapa. Silakan lanjut. Sekali lagi, tolonglah sedikit saja buat saya. Maaf, tidak ada. Karena sudah 3 kali orang ini mengatakan, tidak tahu bahwa itu malaikat. Dia tidak tahu kalau itu utusan Allah, malaikat yang menjelma menjadi orang gundul. Miskin tadi, orang gundul, orang miskin. Dia tahu kalau itu malaikat. Akhirnya buka kartu. Ingat, aku kenal kamu. Wah, kapan ketemu? Oh, baru sekarang. Kamu dulu tidak ada rambutnya kepala, alias gundul. Kamu juga miskin. Tuhan kasih kebaikan pada kamu karena saya diutus. Sekarang kamu tidak pernah bersyukur dan tidak mau bersyukur, tidak mau membantu orang yang kesulitan. Maka aku harap Tuhan mengembalikan kamu kepada keadaan semula. Seketika orang itu gundul lagi, hilang rambutnya seketika, rambut hilang, kambing-kambing semua hilang, domba-domba hilang. Menyesal dia, datang lagi ke yang kulitnya bagus, sama perilakunya tidak bersyukur, diberi kesehatan, diberi kulit bagus, diberi umur, diberi kekayaan, tidak bersyukur. Sama jawabannya, ini a'lamu, saya tahu kamu itu dulu
buruk sekali kulitmu, miskin lagi. Aku diutus sama Tuhan supaya ingatkan, ternyata kamu tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan semula. Ini malaikat kembali dia miskin, bahkan tambah terpuruk. Tapi lain yang tunanetra datangnya disambut. Dulu waktu tidak tunanetra dia nggak bisa nyambut, sekarang dia disambut, didudukkan di kursi yang empuk, dikasih minum dulu, dikasih makan. Orang ini malaikat nih, yang miskin, yang buta, yang pakai tongkat, tapi dia malaikat, disambut dengan baik. Silakan makan, silakan minum, apa yang bisa saya bantu? Katanya, saya nggak butuh apa-apa, saya cuma minta uang sedikit saja untuk ongkos pulang kampung. Saya kehabisan uang sedikit saja. Kata orang yang bersyukur ini, Pak, jangankan satu ongkos, 2 ongkos, ini semua kalau Bapak mau ambil. Terus orang ini berkata, la tastahzi'uni, Tuhan jangan mempermainkan saya. Saya tidak, la tastahzi'uni, saya tidak mempermainkan Tuhan. Saya bersyukur. Dulu saya seperti Tuhan. Saya tidak melihat ada yang ngasih dan tanya. Dulu saya miskin, sekarang saya punya banyak. Sekarang Tuhan minta jangan kasih sedikit, mau diambil semua Pak. Apa yang Tuhan minta saya kasih. Saya punya penglihatan saja sudah bersyukur. Dengan penglihatan yang Tuhan berikan pada saya bersyukur, bisa bekerja, bisa usaha. Silahkan ambil. Tak terlihat. Akhirnya buka kartu juga. Nah, saya utusan yang Maha Kuasa. Saya bukan untuk minta apa-apa. Saya datang untuk menguji rasa terima kasih, rasa syukurmu kepada Tuhan, kepada sesama hamba-Mu, kepada sesama manusia. Saya tidak butuh apa-apa. Tenang, rezekimu akan bertambah, umurmu akan bertambah, kesehatanmu akan terjamin, karena engkau pandai bersyukur kepada Tuhan dan kepada sesama. Akhirnya Anda lulus dari ujian, tapi tamanmu 2 gagal. Nah, jadi kesimpulannya dari cerita ini cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Berhati-hatilah ketika kita kedatangan orang peminta-minta, ataupun siapa tahu itu utusan yang Maha Kuasa. Saya buktikan aja kemarin itu, bisa jadi itu utusan Tuhan menguji kemauan saya untuk membantu dia. Dia gak ada yang ngurusin, dia bahasa Arab, dia disable, saya urusin berhari-hari. Beliau kurang lebih 9-6 hari saya urusin. Itu datang ke homestay sampai pulang. Tapi Tuhan memang Maha Adil, Maha Mulia. Dia sekarang sudah berada di Kamerun, sudah mengajar lagi, dan apa yang dia pakai sudah dikembalikan oleh orang lain. Itulah kebaikan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, sesuai dengan petunjuk dari Mas Wi dan sambutan dari Pak Ketua, kita ini nggak dapat apa-apa dari sini, dari pertemuan nggak dapat apa, tapi Tuhan tidak tidur, Allah tidak tidur, Allah Maha tahu. Niat kita tulus, niat kita baik. Saya saya juga harus menerima tamu 2 kelompok hari ini. Ya sudah, saya bilang sama istri, dah tinggalkan itu, biar tamu yang lain. Karena ini jarang Mas Wir, ya, jarang ini. Jadi udah kita datang saja, malah tidak tanggung-tanggung. Saya bilang sama istri, saya mau 4 hari di Bandung. Wah, masa silaturahmi sampai 4 hari? Ya, silaturahminya mah tidak sebegitu. Terus urusan pesantren sepeninggal bapak saya, dan saya juga terima kasih atas doa Bapak Ibu meninggal ibu saya. 3 minggu kemudian bapak saya. Jadi dalam 1 bulan itu 2. Akhirnya saya harus ngurusin pesantrennya, harus ngurusin masjidnya yang ditinggalkan oleh bapak. Jadi hari ini nanti selesai kita pulang ke peninggalan bapak ibu saya gitu. Jadi makanya saya izin 4 hari. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini adalah
suatu hal yang sangat indah, sangat baik. Kami berterima kasih secara pribadi. Saya juga terima kasih pada Pak Pembina, Pak Ketua, dan Pak Kiai Edi Bagus, ya. Dan banyak sekali sekarang ini sudah menjadi pelayan umat. Pak Ginting, saya sering baca pelayan umat. Pak Pendeta tadi, Pak Barnus ya dari Medan, pelayan umat. Mari kita mulai minimal umat kita yang di rumah, minimal keluarga kita juga umat juga itu, keluarga itu baru melebar. Jadi ujung-ujungnya Pak Wir, Mas Wir dan semua, ujung-ujungnya jadi perwira rohani juga ya. Jadi perwira rohani, apalagi makin kesini. Sekarang kita bersahabat, besok kita sendirian. Kita mengantar ke pemakaman, siapa yang diajak? Siapa? Nggak ada yang mau ngajak. Yang ngantar banyak, tapi yang ikut tidak ada. Biar dibayar berapapun enggak, duluan nggak ada, sendiri. Terus apa yang dibawa? Inilah amal dan doa kita. Kita amal waktu hidup, doa dari orang hidup. Maka nanti doa untuk keluar teman-teman kita yang sudah mendahului Laksa Pandu, keluarga-keluarga kita ya, ada suami, ada istri, ada menantu saya, menantu Mas Wir, dan menantu yang lain juga yang sudah meninggal, kita doakan. Tapi yang doa bukan saya, nanti yang berdoa Pak Kiai Haji Syarifudin. Ada Syarifudin, ada Saprudin ya. Ada Saifuddin juga. Jadi nanti yang berdoa beliau kita doakan. Karena hanya itu yang bisa menolong saudara kita, keluarga kita, teman kita, orang tua kita, hanya doa sekali. Tapi bagi kita yang masih hidup, hanya dengan kita beramal, bersilaturahmi seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, dan kalau pengen jumpa saya ya sekali-kali ya. Saya kan suka muncul di TV walaupun badan gede gitu ya. Dan silakan. Ya. Kalau saya tidak hafal, tapi bapak-bapak pasti hafal saya. Ya Mas. Tanya Kak. Iya. Saya ngomongnya Pak Ustadz nih, bukan. Iya, ngomong. Nanti kalau berbuat sesuatu, kan ternyata dibalas langsung 2 kali lipat. Betul. Kalau nggak salah saya dengarkan, yang sama dengan yang dikeluarkan dipakai sendiri, Ya. yang lebihnya dipakai amal ibadah yang lain-lain gitu ya. Ya, betul. 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 Betul sekali. Betul sekali kan? Iya, betul. Nggak ada tambahannya nyanyi dengan lagu Kuculoro. Wah, itu khususon itu kan. Kalau ada tambahan nyanyi dan itu khususon ila arwah. Terima kasih Mas Wir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santri Santri.